Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Harapan ibu, kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pandemi COVID-19 saat ini. Kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Pada buku siswa ada di halaman 109 sampai 134. Adapun kompetensi dasar 3.4 menjelaskan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah konseptual. 4.4 menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Pertemuan kita kali ini, Ibu akan memberikan 2 tugas kepada kalian setelah menyaksikan tayangan video ini, yaitu 1. Catatlah apa-apa yang sudah kalian pahami. 2. Catat juga apa-apa yang belum kalian pahami. Kirim ke grup mata pelajaran matematika ya. Silahkan siapkan buku catatan dan alat tulis kalian. Kita di sini mengenal ahli atau ilmuwan dalam bidang matematika, yaitu Josh Cantor, ya, hidup pada tahun 1845 sampai 1918. Ia adalah ahli matematika Jerman, penemu teori himpunan, penemu konsep bilangan lewat terhingga dalam kurung transfinit, doktor, guru besar, dan pengarang. Ia lahir di Rusia pada tanggal 3 Maret 1845 dan meninggal di Jerman pada tanggal 6 Januari 1918 pada umur 73 tahun. Untuk lebih mengenal lebih dekat lagi, silahkan kalian baca tentang Josh Cantor di buku yang kalian miliki. Konsep himpunan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, kelas, atau gerombolan. Dalam biologi misalnya, kita mengenal kelompok fauna dan kelompok flora. Coba amati beberapa kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan di bawah ini. Kumpulan yang termasuk himpunan. 1. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Berarti anak-anak yang lahir pada bulan Agustus adalah anggota dari kumpulan yang pertama. 2. Kumpulan siswa laki-laki. Semua anak laki-laki berarti merupakan anggota dari kumpulan yang kedua. 3. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M, ya, seperti mangga dan lain-lain. Nomor 4. Kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S, ya, Surabaya, Solo, dan sebagainya. 5. Kumpulan binatang yang berkaki 2, yang anggotanya ya ada ayam, ada bebek, dan sebagainya.
6. Kumpulan negara di Asia Tenggara. Salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Kumpulan yang termasuk bukan himpunan. 1. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Di sini tidak jelas kota yang besar itu seperti apa. Ya, kita tidak bisa menyebutkan anggotanya. Nomor 2. Kumpulan orang kaya di Indonesia. Di sini juga orang kaya itu yang mempunyai apa? Tidak dijelaskan. Nomor 3. Kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Ini juga tidak jelas ya. Apakah dia pandai membaca atau pandai berhitung ya, atau pandai membuat puisi dan lain sebagainya. 4. Kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Di sini juga tingginya tidak jelas berapa meter atau berapa kilometer. Sehingga yang keempat juga bukan himpunan. 5. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Ini juga tidak jelas ya, pelajaran yang bagaimana yang disenangi oleh siswa. Apakah yang banyak membaca, apakah yang banyak hitungannya ya, dan sebagainya. Nomor 6. Kumpulan makanan yang lezat. Makanan yang lezat juga definisinya tidak jelas ya. Apakah makanan yang merasa asin, apakah yang gurih, yang manis, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk kelompok yang kedua ini bukan himpunan. Dengan demikian, himpunan dapat kita definisikan menjadi kumpulan objek yang dapat didefinisikan atau diterangkan dengan jelas ya. Hal ini berkaitan dengan anggota-anggotanya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat soal berikut ini. Di antara kumpulan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Berikan alasan kalian. A. Kumpulan binatang yang berkaki 2. Ini adalah himpunan ya, karena anggotanya bisa kita sebutkan ayam, bebek, burung, dan sebagainya. B. Kumpulan siswa yang cerdas, bukan himpunan. C. Kumpulan buku yang tebal, bukan himpunan. D. Kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm adalah himpunan. Karena untuk anak yang tingginya kurang dari 160 cm bukan anggotanya. Tetapi anak-anak yang siswa yang tingginya lebih dari 160 cm merupakan anggotanya. E. Kumpulan lukisan yang indah. Ini juga bukan himpunan. Nama himpunan. Himpunan biasanya ditulis dengan huruf kapital. Himpunan A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Anggota himpunan biasanya ditulis dalam kurung kurawal ya. Ini kurung kurawal seperti ini. Dan setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Ya, contohnya himpunan A sama dengan kurung kurawal, titik-titik koma, titik-titik koma, titik-titik. Tutup kurung kurawal. Himpunan sayur-sayuran, anggotanya kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Misalkan himpunan sayur-sayuran kita beri nama huruf himpunan A, maka dapat kita tulis A sama dengan kurung kurawal buka, kacang panjang koma, buncis koma, bayam koma, kecambah, kurung kurawal tutup. Anggota himpunan dilambangkan dengan huruf seperti huruf E ini ya, yang artinya adalah elemen. Setelah kalian mengamati kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan di atas dan menyimak penjelasan ibu, selanjutnya akan dibahas tentang anggota himpunan dan lambangnya. Coba amati contoh himpunan berikut. 1. Himpunan sayur-sayuran, anggotanya kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. 2.
himpunan buah-buahan, anggotanya nanas, jeruk, apel, dan mangga. 3. Himpunan ikan, anggotanya tongkol, gurame, lele, dan mujair. 4. Himpunan bumbu dapur, anggotanya bawang merah, garam, kemiri, dan bawang putih. Berdasarkan dari himpunan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. 1. Anggota dari himpunan sayur-sayuran adalah kacang panjang, buncis, bayam, kecambah. 2. Anggota dari himpunan buah-buahan adalah nanas, jeruk, apel, mangga. 3. Tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. 4. Mangga bukan anggota dari himpunan ikan. Untuk memperjelas konsep tentang anggota dan bukan anggota dari himpunan, cobalah nalarkan pikiran kalian dalam kegiatan berikut ini. 1. Mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Dapat dikatakan mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan dan dilambangkan dengan mangga anggota buah-buahan. Di sini kita menggunakan tanda seperti huruf E. 2. Tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Dapat dikatakan tongkol bukan elemen dari himpunan bumbu dapur dan dilambangkan dengan tongkol, ya, bukan elemen bumbu dapur. Jadi tanda elemen yang kita coret atau kita beri garis miring itu menandakan bahwa objek tersebut bukan elemen. Kalian perhatikan, untuk anggota himpunan dilambangkan dengan elemen, ya, mangga elemen buah-buahan, dan untuk bukan anggota dilambangkan dengan elemen yang diberi garis miring, ya, tongkol bukan bumbu dapur. Kita lihat soal berikut ini. Nyatakan pernyataan berikut ini benar atau salah. A. Kucing anggota himpunan binatang. Ini adalah pernyataan yang benar. B. 1 bukan himpunan bilangan asli. Ini adalah pernyataan yang salah. C. Negatif 4 himpunan bilangan cacah. Ini pernyataan yang salah. D. Setengah bukan anggota himpunan bilangan bulat. Ini adalah pernyataan yang benar. Kardinalitas himpunan adalah banyaknya anggota dari suatu himpunan dilambangkan N dalam kurung A. Contoh, A adalah himpunan sayuran, ya, kacang panjang, buncis, bayam, kecambah. Maka NA sama dengan 4. B adalah himpunan yang memiliki anggota 3, 5, 7. Maka banyaknya anggota B sama dengan 3. C. Himpunan yang punya anggota A, I, U, E, O. Maka banyaknya anggota himpunan C sama dengan 5. D. Anggota himpunannya adalah titik-titik, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, titik-titik. Nah, ini titik-titik menandakan bahwa masih banyak anggota yang tidak dapat dituliskan. Maka banyaknya anggota himpunan D itu tidak terhingga. E adalah himpunan huruf pembentuk kata Bukit Kemuning. Untuk menentukan banyaknya anggota, kita tentukan dulu huruf-huruf yang terdapat pada kata tersebut. Ya, himpunan E, ya, di sini. Ini diralat, ya, bukan himpunan A tapi himpunan E. Himpunan E di sini, ya, berarti ada B, U,
K, I, T, kemudian E, M, N, G. Ya, kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka NE sama dengan 9. Berikutnya penyajian himpunan. Pernahkah kalian diminta orang tua menyajikan makanan untuk sekeluarga? Jika pernah, hal apa saja yang kalian perhatikan sewaktu menyajikan makanan tersebut? Perhatikan gambar 2.1 berikut. Di sini ada 3 cara penyajian makanan ya, nah ya. Wah, yang belum sarapan ini bisa juga nih membuat menu-menu seperti ini untuk sarapan kalian pagi ini. Berdasarkan gambar 2.1 terdapat berbagai jenis sajian makanan. Demikian juga dalam penyajian himpunan dapat kita lakukan dengan cara yang berbeda pula. Terdapat 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan dengan tidak mengubah makna himpunan tersebut, yakni sebagai berikut. Cara 1 dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Cara 2 dinyatakan dengan menuliskan sifat-sifat yang dimiliki anggotanya. 3 dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Baiklah, kita akan melihat bagaimana menyajikan himpunan dengan cara 1. Dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Manakala banyak anggotanya sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda 3 titik dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Contoh 2.1, himpunan A memiliki anggota ya, dituliskan A sama dengan buka kurung kurawal 3,5,7 tutup kurung kurawal. Himpunan B sama dengan buka kurung kurawal 2,3,5,7 tutup kurung kurawal. Himpunan C sama dengan buka kurung kurawal A, I, U, E, O tutup kurung kurawal. Himpunan D sama dengan buka kurung kurawal titik, koma, min 3, koma, min 2, koma, min 1, koma, 0, koma 1, koma 2, koma 3, koma titik, tutup kurung kurawal. Cara 2 dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Perhatikan himpunan pada contoh 2.1 dan bandingkan dengan contoh di bawah ini. Contoh 2.2. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. D adalah himpunan bilangan bulat. Cara 3 dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Sebelum kita menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, sebaiknya kalian mengetahui dulu tentang himpunan bilangan dalam matematika sebagai berikut. 1. Himpunan semua bilangan asli dinotasikan A. Anggota A adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. 2. Himpunan semua bilangan cacah dinotasikan C. Anggota C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
Himpunan semua bilangan bulat dinotasikan dengan B. Anggota B adalah titik, 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 negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, titik, titik, titik. 4. Himpunan semua bilangan real dinotasikan R. Contoh bilangan real akar 3, 2/3, 3/4, 0,45 dan sebagainya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum. Buka kurung kurawal X sedemikian sehingga PX, ya, di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti oleh variabel yang lain, misalnya Y, Z, dan lain-lain. Misalnya A adalah anggota yang memiliki himpunan yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan A himpunan semua X, ya, sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli, ya, ditulis seperti ini, ya. Himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Contoh 2.3. A sama dengan buka kurung kurawal X, ya, ini ada garis tegak. 1 kurang dari X kurang dari 8, X adalah bilangan ganjil, ya. Ini dibaca A adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 serta X adalah bilangan ganjil. Bagaimana cara membaca himpunan B? B adalah himpunan semua Y sedemikian sehingga Y kurang dari 10 dan Y adalah bilangan prima. Himpunan C dapat dibaca himpunan C adalah himpunan yang anggotanya semua Z sedemikian sehingga Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Agar lebih jelas dalam penyajian himpunan dengan 3 cara, mari kita coba ubah sajian himpunan berikut dalam bentuk sajian yang lainnya. Himpunan A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Ini adalah penyajian himpunan dengan menuliskan syarat keanggotaannya, ya. Jika disajikan dengan menyebutkan anggotanya, maka A sama dengan kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4, tutup kurung kurawal. Dan jika disajikan dengan notasi pembentuk himpunan, maka A sama dengan buka kurung kurawal X, ya, ini ada garis lurus, ya, yang dibaca sedemikian sehingga X kurang dari 5, dan X elemen bilangan cacah. 2. Diketahui A adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 3
dan kurang dari 30. A. Nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan. B. Nyatakan himpunan A dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Pembahasan. A. Himpunan A sama dengan tutup kurung kurawal X, ya. Sedemikian sehingga X kurang dari 30, X elemen bilangan ganjil yang habis dibagi 3. Sedangkan jawaban yang B, A sama dengan buka kurung kurawal 3, 9, 15, 21, 27 tutup kurung kurawal. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup jelas ya tentang himpunan dan anggota-anggotanya serta cara penyajiannya? Baiklah, kita lanjutkan dengan himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong. Dalam keanggotaan himpunan, ada himpunan yang tidak memiliki anggota yang dinamakan dengan himpunan kosong. Dalam rangka memahami konsep himpunan kosong, coba kalian amati masalah dan alternatif pemecahannya berikut ini. Masalah 2.1. 4 orang siswa, Batara, Simon, Sudraja, dan Marsius, memiliki kesempatan sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Agar salah satu dari keempat siswa dipilih secara adil menjadi pemenang, maka panitia memberikan 1 dari 4 pertanyaan tentang himpunan yang tersedia dalam kotak undian. Undian yang pertama menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. 2. Menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. 3. Menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. 4. Menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Pemenangnya adalah siswa yang dapat menemukan paling sedikit 1 anggota himpunannya. Setelah pengundian, Batara mendapatkan pertanyaan nomor 2, Simon mendapat pertanyaan nomor 3, Sudraja mendapat pertanyaan nomor 1, dan Marsius mendapat pertanyaan nomor 4. Siapakah siswa yang kemungkinan menjadi pemenang? Berikan alasanmu. Alternatif pemecahan masalah. Perhatikan keempat pertanyaan tersebut. Penyelesaian keempat pertanyaan itu adalah sebagai berikut. 1. Bilangan cacah yang kurang dari 0. Ingat kembali bilangan cacah yang telah kalian pelajaran waktu SD dan yang sudah tadi Ibu perkenalkan kembali. Anggota bilangan cacah yang paling kecil adalah 0, sehingga himpunan yang diperoleh Sudraja adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. 2. Bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Tidak ada satupun bilangan bulat antara 0 dan 1, sehingga himpunan yang diperoleh Batara adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. 3. Bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Seluruh bilangan ganjil tidak akan habis dibagi dengan 2. Mengapa? Silahkan bertanya kepada gurumu, sehingga himpunan yang diperoleh Simon adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya. Jadi seluruh bilangan ganjil jika dibagi 2 maka akan bersisa 1 ya jawabannya. Sehingga himpunan yang diperoleh Simon adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. 4. Bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Anggota himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap adalah 2. Dengan demikian,
himpunan yang diperoleh Marsius adalah himpunan yang banyak anggotanya tepat 1, yaitu 2. Berdasarkan keterangan tersebut, yang dapat menentukan anggota himpunan tepat 1 adalah Marsius. Dengan demikian, Marsius terpilih menjadi pemenang, sementara Sudraja, Batara, dan Simon tidak menemukan anggota himpunan atau disebut dengan himpunan kosong. Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Notasi himpunan kosong seperti ini ya, angka 0 yang diberi garis miring atau kurung kurawal yang tidak ada anggotanya. Berikutnya himpunan semesta. Agar kalian memahami konsep himpunan semesta, amati dan pahami masalah 2.2 dan alternatif penyelesaiannya berikut. Masalah 2.2. Yunita, Septi, dan Andi adalah 3 orang siswa yang diberi tugas oleh Pak Taufik untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf tertentu di kelasnya. Yunita diminta menuliskan nama siswa yang berawalan huruf Y. Septi diminta menuliskan nama siswa yang berawalan huruf S. Dan Andi diminta untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf A. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh ketiga siswa tersebut? Alternatif penyelesaian masalah. Langkah-langkah yang dilakukan Yunita, Septi, dan Andi adalah sebagai berikut. Langkah 1, memilih nama siswa yang dimulai dengan huruf Y, huruf S, dan huruf A. Nomor 2, mengelompokkan siswa yang namanya dimulai dari huruf Y, huruf S, dan huruf A. 3, menyajikan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Misalkan S adalah himpunan semua siswa di dalam kelas, A himpunan nama-nama siswa yang namanya diawali dari huruf Y, B himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf S, C himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf A. Berdasarkan keterangan di atas, himpunan S adalah himpunan yang memuat semua nama siswa di dalam kelas. Ya. Maka himpunan S ini disebut dengan himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Himpunan semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga dengan himpunan universal dan disimbolkan dengan U. Agar lebih jelas pemahaman kalian tentang himpunan semesta, coba perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A 1, 3, 5, 7. Himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah A, S sama dengan himpunan yang memiliki anggota 1, 3, 5, 7. B, S adalah himpunan bilangan ganjil karena 1, 3, 5, 7 merupakan bilangan ganjil. C, S adalah himpunan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena anggota himpunan A
ada pada himpunan S yang C. 1, 3, 5, 7. Kemungkinan yang keempat atau D adalah S himpunan bilangan cacah. 1, 3, 5, 7 juga merupakan anggota bilangan cacah. S adalah 10 bilangan asli pertama. Bilangan asli pertama berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, himpunan A ada di dalam himpunan S yang E. Berikutnya adalah diagram Venn. Cara penyajian himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn yang hidup dari tahun 1834 sampai tahun 1923. Petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain: A. Himpunan semesta atau yang dilambangkan dengan huruf kapital S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. B. Setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana, ya. Boleh berupa lingkaran atau elif seperti ini. Elif seperti ini. C. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Sini ada titik untuk angka 1 ya, titik untuk angka 3 dan seterusnya. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Amati penyajian diagram Venn dari contoh berikut. Ini adalah bentuk yang pertama ya. Diagram Venn dari himpunan S yang memiliki anggota angka 1 sampai 9. Himpunan A angka 1 sampai 3. Ya, bilangan asli dari 1 sampai 3, 1, 2, 3. Dan himpunan B ini adalah himpunan genap dari 4 sampai 6 ya. Himpunan asli ya dari 4, 5, 6. Maka ini gambarnya, ini anggota himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B 4, 5, 6 ya. Kemudian yang bukan anggota A juga bukan anggota B kita letakkan di luar. 7, 8, 9. Himpunan seperti ini sering disebut dengan himpunan saling lepas. Diagram Venn yang kedua beda lagi ya dengan yang pertama tadi. Himpunan S terdiri dari angka 1 sampai 9. Tapi di sini bedanya himpunan A ini angka 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B anggotanya 4, 5, 6, 7 ya. Ternyata ada anggota yang sama antara A dan B, yaitu angka 4. Ya. Maka letak angka 4 di sini berada di dalam lingkaran A dan juga terletak pada lingkaran B. Anggota A yang bukan anggota B diletakkan di dalam lingkaran A di luar lingkaran B. 1, 2, 3. Kemudian anggota B di luar lingkaran A ini adalah anggota-anggota B yang bukan anggota A. Sedangkan 8 dan 9 di sini bukan anggota A maupun anggota B. Diagram Venn seperti ini bisa menggambarkan himpunan-himpunan yang disebut dengan himpunan berpotongan. 3. Diagram Venn dari himpunan S 1 sampai 9, himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata di sini semua anggota A menjadi anggota B. Maka diagram Venn-nya akan seperti ini.
Himpunan A berada di dalam himpunan B. Anggota A 1, 2, 3, anggota himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan 7, 8, 9 bukan anggota A dan juga bukan anggota B. Maka himpunan seperti ini sering disebut dengan himpunan bagian. 4. Diagram Venn dari himpunan S 1 sampai 9, himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 1, 2, 3, 4. Nah, ini himpunannya anggotanya sama. Maka hanya digambarkan satu buah lingkaran saja ya, dengan anggota 1, 2, 3, 4, maka dituliskan A sama dengan B. Sedangkan 5, 6, 7, 8, 9 ini bukan anggota A dan bukan anggota B. Ini disebut dengan himpunan yang sama. Agar lebih jelas dalam membaca diagram Venn, coba selesaikan cara menyatakan suatu himpunan dengan menyebut anggota dari diagram berikut ini. Ya, di sini ada gambar diagram Venn, ada himpunan S ya, atau himpunan semesta, ada himpunan A dan himpunan B. Ya. Berdasarkan diagram tersebut dapat dituliskan anggota dari himpunan berikut. A. Himpunan S ya, ini memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Himpunan A, kita lihat lingkaran merah untuk A 1, 2, 3, 4 ya. Himpunan B di sini 4, 5, 6, 7 ya. Himpunan C yang anggotanya menjadi anggota dan B ya. Anggotanya menjadi anggota A dan B. Di sini adalah angka 4. Maka C sama dengan 4. Himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B, maka semua yang ada di dalam dua lingkaran ini ya, sehingga D mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. F. Himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B, maka himpunan E memiliki anggota 8. Nah, bagaimana anak-anak? Apabila belum jelas, kalian bisa menonton ulang video ini ya, atau kalian juga bisa membuka buku kalian ya, karena semua pembahasan ini ada di buku kalian. Kemudian jangan lupa mencatat apa-apa yang sudah dipahami dan apa-apa yang belum dipahami ya. Jadi dua-duanya harus ada. Kemudian kirimkan ke WhatsApp grup mata pelajaran matematika. Bu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.